Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini, Rabu 16 April 2025, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Accelerate Excel Mastery for Future Leaders. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Randa Alfa Hasanah MA selaku Komisi Kemahasiswaan, yang saya hormati juga Ibu Anggi Mayangsari, Ibu Sandy Watazawadu Ilmi, Ibu Okti Salihati, Bapak Asep Tariana, serta Ibu Retoningsi, dan juga para peserta yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita memulai, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kita kenalan. Maka perkenalkan, nama saya Minerva Muhibbana Fikriati dari SB60 selaku Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman semua dari awal hingga akhir acara. Oke, semoga acara ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk kita ke depannya. Sebelum memulai acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Randa Alfa Hasanah MA selaku Komisi Kemahasiswaan dan Perwakilan Dosen. Kepada Ibu Alfa Hasanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini ada Bu Sekprodi, ada Bu Retnaningsih, ada Komisi Alumni, Pak Asep Tariana, ada Bu Okti, ada Bu Ketua, Bu Anggi, ada Bu Sandy, dan anak-anakku sekalian. Kalau yang lain mungkin panggil kalian itu adik-adik ya. Kalau ibu sudah mau pensiun, jadi kalian anak-anak, bukan mungkin cucu-cucu ibu gitu ya. Oke, nah ibu senang sebetulnya kegiatan Hibah Soft Skill ini sudah tahun ketiga ya Kang ya. Udah tahun ketiga kita sebetulnya bersyukur ya di IPB ini difasilitasi untuk mengembangkan soft skills gitu. Nah, kita semua tahu bahwa nanti kalau kalian betul-betul terjun ke dunia kerja, apakah kalian yang menciptakan lapangan kerja atau kalian yang bekerja, soft skills itu perannya sangat besar. Ya, nanti mungkin dari panitia akan menjelaskan perlunya memahami atau menguasai Excel ini. Tapi soft skills secara umum itu akan sangat banyak berperan dalam kehidupan pasca kampus. Atau bahkan mungkin selama masih belajar jadi mahasiswa itu sangat penting. Ya. Kenapa? Banyak benefitnya, banyak keuntungannya. Jadi yang sering kita dengar jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, udah kuliah pulang, jangan. Itu enggak ada plusnya. Meskipun IPK-nya nanti 4, tapi begitu nanti terjun ke dunia yang sebenarnya itu akan sulit. Ya. Itu sebabnya IPB sangat menggalakkan kegiatan di luar kelas. Bukan berarti aktif di luar kelas meninggalkan kelas, enggak ya. Semuanya dijalani dengan baik dan insya Allah dengan kalian sibuk berbagai kegiatan itu kalian bisa terlatih mengatur waktu dengan sangat baik. Saya enggak tahu apakah saya pernah nanya Tulus atau Nicholas gitu ya. Kalian tidurnya berapa jam? Tapi Ibu ingat, Ibu bertanya pada Danendra, ya. Danendra itu ambil 2 kuliah di SP dan juga di Pakuan, ya, di SP bisnis, di Pakuan hukum. Dan ternyata menurut beberapa teman Ibu yang mendalami dua-duanya, Ibu punya adik kelas yang lulusan agronomi IPB, kemudian ambil S2 marketing, ambil S3 human capital, mengambil sertifikasi di berbagai negara, Amerika, Jerman, dan sebagainya. Sekarang dia certified coach, mengajar di SBM ITB, dan beliau mengatakan memang dengan sibuk sedemikian rupa, itu membantu kita semakin efektif dan semakin bisa mengatur waktu dengan sangat baik. Ya. Jadi dan anak sekolah bisnis itu sebetulnya sangat bagus bisa menguasai banyak hal.
Kenapa? Karena nanti keuntungannya kembali ke pebisnis itu sendiri. Nah, kembali ke cerita teman Ibu tadi, dia sekarang ini mengambil S3 jurusan hukum. Bayangkan dia sudah selesai S3 Human Capital, dia ambil S1 jurusan hukum, S2 jurusan hukum, sekarang mengambil S3 jurusan hukum di Unpad dan segera sidang terbuka. Artinya beliau itu terus belajar tidak pernah berhenti. Ya, kalau dikatakan mungkin karena punya uang, tidak. Jadi kalau zaman dulu belum ada bidik misi, belum ada saat itu, ya, karena beliau angkatan berapa? Angkatan IPB angkatan 20, ya, berapa puluh tahun yang lalu kan? Angkatan 20, dulu belum ada bidik misi, jadi beliau itu dulu anak asuh. Jadi punya bapak asuh dari Jakarta yang membantu pembiayaan kuliahnya. Jadi kalian jangan bayangkan bahwa hanya orang itu akan menyesal. Ya. Kenapa dulu tidak saya manfaatkan sebaik mungkin? Ya. Eh, jadi apapun yang ditawarkan oleh IPB itu sebetulnya tujuannya positif, tujuannya bagus, justru manfaatkan dengan baik, gratis loh kalian. Kalau misalkan ini kalian ikut kursus berbayar, berapa biaya yang sudah kalian keluarkan gitu. Dan ini pesan juga dari DPI kalau nggak salah dari program internasional ya, ada LinkedIn Learning. Ada yang sudah mengikuti LinkedIn Learning? Ya, Nicholas ambil apa? Gini-gini aja tapi nggak ngambil gitu ya. Apa? Ngambil apa? Masih progres. Oke. Jadi IPB itu ya eh, mengambil program di LinkedIn Learning dan itu terbuka untuk semua mahasiswa, tendik dan dosen IPB. Itu bisa kalian manfaatkan, ya. Nggak usah malu. Kenapa? Justru itu kesempatan kalian menggali sebanyak-banyaknya, ya. Jadi ada teman saya yang dari Ilkom itu Pak Ridho itu luar biasa. Beliau tuh sangat sangat bagus tapi tetap belajar. Beliau malah belajar tuh belajar lagi lewat LinkedIn Learning itu ya karena itu juga sudah disediakan oleh IPB. Jadi terima kasih bagi siapa saja yang sudah mendaftar dan ikut kegiatan hibah soft skill ini. Sebetulnya hibah soft skill yang diterima oleh SB itu tidak hanya diperuntukkan mahasiswa SB saja, untuk semua mahasiswa di IPB. Sehingga kalian apa? Nanti buka mata, buka telinga, lihat Instagram di program lain. Kalau mereka mengadakan program semacam ini, tidak hanya Excel ya, program semacam ini ada juga yang lain-lain dengan soft skills yang berbeda, ikut nggak apa-apa, justru bagus itu. Semakin banyak kesempatan kalian menggali itu, semakin luas pengetahuan kalian ya dan itu memperkaya diri sendiri. Nanti hasilnya begitu lulus kalian kualifikasinya semakin banyak. Oke, waktunya 1 menit tapi sudah cukup ya 4 menit saja. Oke, Ibu cukupkan sekian. Selamat berproses, selamat belajar, tingkatkan kualitas diri setiap hari, setiap saat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Alfa Hasanah atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya akan disampaikan penjelasan teknis mengenai bagaimana acara ini akan berlangsung ke depannya. Kepada Bu Anggi Mayangsari SSI MBA selaku Ketua Pelaksana pada acara ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Minerva. Ya, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Semangat nggak untuk mengikuti Accelerate? Semangat? Nggak ngantuk kan? Sayang ya, soalnya ini kesempatan yang sangat baik ya. Oke, teman-teman, mungkin saya, halo. Oke, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai teknis kegiatan ini. Ya, mohon disimak karena ini penting. Pertama, selamat datang teman-teman ke Accelerate ya. Tepuk tangan dulu dong.
atas kerja keras dari panitia, juga dengan dukungan panitia dosen, panitia mahasiswa, bisa mempersembahkan kegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi saya mau sampaikan dulu teman-teman, saya dulu kira-kira 2 tahun yang lalu, enggak, mungkin hampir 20 tahun yang lalu, saya juga berada di IPB sebagai mahasiswa dan saya sangat berharap saya itu bisa mendapatkan training soft skill seperti ini. Karena ketika saya bekerja gitu ya, yang pertama itu membuat saya agak kaget itu adalah Excel. Jujur. Saya belum bisa pivot table. Saya belum bisa men-summary table gitu ya. Tiba-tiba disuruh menganalisis data. Bingung gitu. Jadi di situ saya menyesal gitu, kenapa sih dulu kok saya nggak belajar Excel ya? Ternyata pas saya masuk kerja, saya merasa ketinggalan gitu dibandingkan dengan sesama teman-teman yang baru masuk, tapi mereka udah bisa Excel. Begitu disuruh menganalisis data, dikasih hasilnya seperti apa, saya agak gelagapan nih, sementara teman-teman yang bisa Excel tuh cepat gitu loh ngerjain hasilnya gitu kan. Jadi saya ingin menekankan ke teman-teman, tolong perhatikan karena ini penting. Selanjutnya, nah ini sebagai gambaran buat teman-teman gitu ya, selain experience yang saya rasakan, Excel itu sangat membantu gitu ketika nanti teman-teman berada di dunia kerja. Jadi di sini istilahnya ada orang kerja pakai Excel jadi hero gitu ya. Ada beberapa data yang mau saya kasih, silakan selanjutnya. Nah, selain experience saya gitu, saya ingin kasih tahu dari market research Microsoft di 2023, 82% pekerjaan kantor itu menggunakan Excel. Ya, jadi sepenting itu dan memang sebanyak itu yang menggunakan Excel. Selanjutnya, 750 juta orang di dunia menggunakan Excel. Artinya, teman-teman, Excel adalah bahasa universal kedua setelah bahasa Inggris. Sayang banget bahasa Inggrisnya jago, begitu disuruh ngomong Excel, nggak bisa, ya kan? Jadi teman-teman artinya harus bisa bahasa Inggris pertama, ya kan? Karena itu bahasa pertama, dan yang kedua bahasa Excel. Selanjutnya, nah ini kabar baik nih teman-teman. Berdasarkan data ya dari Jobstreet di 2024, gaji analisis data itu bisa naik 25-40% karena mahir Excel. Artinya apa? Dia bisa menganalisis data dengan lebih baik. Ya. Bahkan entry level nih di Indonesia rata-rata 5-6 juta. Tapi ketika dia bisa menguasai Excel, pivot table, menganalisis data, gajinya bisa tembus 8-10 juta. Menarik nggak? Ya, jadi ini hal yang benar-benar bisa menyemangati lah. Selanjutnya. Terakhir nih, Excel sama dengan TikTok dunia kerja. TikTok bisa bikin viral, tapi kalau karir mau naik level, pakai Excel. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Aduh. Oke, lanjutkan. Silakan, next. Nah, ini mungkin penting ya teman-teman. Saya punya 1 menit lagi, mohon disimak baik-baik. Pada setiap pertemuan, akan ada bisa jadi post-test, bisa jadi kuis, bisa jadi mini project. Tolong teman-teman simak dan kerjakan nanti sebaik mungkin. Karena nanti akan ada penilaian dari pertemuan 1, 2, 3 ya, dari hasil tadi bisa jadi post test, bisa jadi mini project dan juga kuis yang akan diakumulasikan. Untuk apa? Nilainya nanti akan diakumulasikan untuk menyaring top 40 nilai tertinggi. Oke? Ya, jadi sebaik mungkin teman-teman. Kalau pertanyaannya, Bu, nilainya 100 semua nih. 80 orang, karena benar-benar menyimak dengan baik nih. Jadi 100 orang dapat 100 semua. Gimana dong kan top 40? Kita akan lihat dari waktu pengumpulan tercepat. Oke? Jadi itu. Kemudian top 40 yang terpilih berkesempatan untuk mengikuti kelas pertemuan keempat secara offline. Simak teman-teman, pertemuan keempat secara offline itu diikutinya oleh top 40. Sisanya nanti melalui online. Kenapa? Karena yang offline nanti itu berkesempatan untuk mengikuti tes sertifikasi Excel dari K-Learning. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini mahal loh. Jadi bisa didapatkan dengan gratis kalau teman-teman bersungguh-sungguh, oke? Selanjutnya,
Dari top 40 tadi, kalau lulus threshold, maka teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi Excel dari K-Learning ya. Jadi itu, nah bagaimana dengan selain top 40 tadi, tetap ikut teman-teman. Karena teman-teman akan ikut kelasnya secara online ya, dan juga mengerjakan placement test. Untuk apa? Ada sertifikat juga buat teman-teman semuanya. Oke, ada sertifikat juga. Sertifikat kehadiran dari sekolah bisnis dengan syarat tadi. Pertama, teman-teman dengerin baik-baik, teman-teman ikut 4 pertemuan. Oke, absensi lengkap ya. Teman-teman di online dipastikan mendengar ya, absensi lengkap 4 pertemuan. Yang kedua, teman-teman mengikuti tugas yang diberikan ya. Jadi itu mungkin itu saja rules dari saya. Sudah 0 menit, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman, semangat, silakan mengikuti dengan baik selama 4 pertemuan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anggi atas penjelasannya. Nah, teman-teman perlu dicatat ya yang tadi diomongin oleh Bu Anggi, karena itu sangat penting juga untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, nah teman-teman masih pada semangat nggak sih? Masih. Karena selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu dan sosok yang akan menemani kita di 3 pertemuan ke depan. Sebelumnya mungkin aku izin sedikit memperkenalkan latar belakang mentor kita. Namanya adalah Bang Fadli, merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan Statistika dan Sains Data di IPB University. Dengan pengalamannya yang menggunakan Excel mulai dari freelance di indikator politik Indonesia hingga data centric research experience. Bang Fadli sudah dikenal dengan keahliannya dan siap untuk share pengetahuannya ke kita nih. Nah, langsung aja kita sambut mentor kita, Bang Fadli Muhammad Taufik. Kepada Bang Fadli, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah mengundang saya dan akhirnya saya bisa hadir di sini, dan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana yaitu Mbak Aldea yang sudah mengundang saya di sini, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan hadir di sini hari ini untuk mengikuti mentoring Accelerate pertama kita. Oke, mungkin langsung saja perkenalkan, gue Fadli Muhammad Taufik. Gue dari Statistika dan Sains Data IPB, angkatan 58. Mungkin gue agak cukup bingung ya, kenapa sebenarnya gue yang dijadiin, ibaratnya dijadiin mentor di sini. Karena jujur kalau dari achievement itu, gue nggak terlalu yang begitu wah gitu di Excel, karena gue statistika dan tools gue banyak, dan Excel itu salah satu tools yang tidak digunakan di perkuliahan gue. Namun Excel ini tuh fun fact-nya kenapa gue, ya sebelumnya izin dulu ke Bapak Ibu menggunakan gue nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin kenapa gue bisa tertarik dengan Excel ini. Jadi fun fact-nya, jadi gue tuh anak statistika, dan mungkin di sini ada yang tahu Pamaung mungkin. Jadi gue anak Pamaung, dan kebetulan kebetulan orang-orang Pamaung itu banyak yang ngira bahwa anak statistika itu pinter ngolah Excel. Padahal kadang kita tuh di kuliah juga nggak ada gitu Excel. Cuma dari itu akhirnya kayak menjadi paksaan gitu, karena itu menjadi apa ya, ibaratnya kalau gua nggak bisa Excel itu bisa menurunkan citra gua kepada teman-teman gua, gitu mungkin fun fact-nya. Oke, langsung saja, tidak terlalu lama karena jujur uh, gue orang anak anak statistika yang sebenarnya kalau buat ngomong itu enggak terlalu jago gitu, jadi langsung saja kita masuk ke materi kita. Oke, jadi materi kita di sini adalah getting comfortable with Excel, di mana kita ingin membuat nyaman dengan Excel
Jadi kita karena udah jelas di sini alat utama kita Excel, maka dari itu kita perlu menyamankan diri dulu dengan Excel ini. Dan mungkin sedikit fun fact dari Excel. Nah, kebetulan Excel ini dia bisa menghandle lebih dari 1 juta baris dan juga 16 juta kolom, di mana ini tuh kalau dikalikan hampir dengan 17 juta sel, di mana yang kita tahu 17 sel itu merupakan data yang banyak dan mungkin Excel ini tuh cukup powerful gitu untuk teman-teman kalau menggunakan Excel ini untuk pekerjaan dari ukuran datanya dari kecil ke mid gitu. Dan kemudian ternyata di Excel ini ada 400 fungsi, di mana dia itu ada di bagian statistik, matematika, finance, dan teks manipulasi, dan banyak lainnya gitu. Dan ini cukup powerful gitu. Dan fun fact-nya, ada orang yang menggunakan Excel untuk menggambar. Jadi dia menggunakan Excel sebagai apa sih, kanvas lukisan dia. Dan ini adalah contoh menggunakan Excel dengan untuk lukisan ya. Dia sebenarnya simpelnya itu dia hanya menambahkan warna-warna di Excelnya. Dan selain itu fun fact-nya untuk Excel sendiri itu ada, ini sebenarnya udah di highlight sama Ibu tadi. Jadi 82% pekerjaan itu membutuhkan Excel skill dan experience dengan software produktif lainnya. Kalau saya ini dapat dari Allianz Career Training. Dan ternyata fun fact-nya lagi, Excel ini punya kejuaraannya. Jadi seperti halnya Mobile Legend, kemudian seperti halnya PES, FIFA, Excel juga ada kejuaraannya, dan kejuaraannya itu sampai internasional. Jadi boleh banget nih teman-teman yang ingin dari sekarang jadi pro player Excel, bisa dimulai dari sekarang gitu. Dimulai dari hari ini teman-teman belajar, dan siapa tahu nanti ke depannya salah satu peserta di sini bisa jadi Microsoft Excel World Champion. Oke, ini adalah apa yang akan diterangkan selanjutnya, di mana nantinya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas Excel interface, kemudian essential function, di mana ini adalah fungsi basic dari Excel, text magic, di mana kita ingin memanipulasi teks-teks yang kita punya, dan juga sheet mastery, di mana Excel itu punya sheet dan kita ingin mengotak-atik sheetnya. Dan ini mungkin tools yang perlu teman-teman siapkan mungkin dari sekarang. Itu adalah Excel 365. Kenapa pakai Excel 365? Karena Excel ini cukup powerful dan karena dia bisa digunakan secara real time dan cepat dan di browser gitu. Jadi fleksibel gitu buat teman-teman. Dan juga fungsinya itu merupakan fungsi-fungsi terbaru. Dan untuk tools ini itu OneDrive, karena di sini nantinya gue akan mengupload file-filenya itu ke OneDrive, dan juga yang paling penting adalah network dan internet, karena OneDrive dan Excel 365 ini perlu adanya jaringan. Dan mungkin langsung saja dan ini adalah resource yang bisa teman-teman akan gunakan nantinya di pertemuan pertama kita kali ini. Mungkin bisa coba di scan terlebih dahulu. Dan mungkin sebelum kita masuk ke hands on kita, apakah teman-teman di sini boleh maju ke depan, karena nantinya apa yang akan kita praktekkan ini bersifat kelompok, dan jadinya harapannya teman-teman bisa maju ke depan gitu untuk mengisi kursi-kursi yang kosong terlebih dahulu teman-teman. Untuk satu kelompok itu 6 sampai 7 orang. Atau mau secara individual aja atau gimana? Individual aja, nggak harus. Iya, nggak apa-apa.
Oke, udah dibuka. Ada yang eh, merasa kesulitan nggak bisa buka OneDrive-nya? Nanti teman-teman akan diarahkan ke folder BEM SBIPB yang dimana isinya tuh ada beberapa folder gitu, ada file utama kelompok 1 sampai kelompok 20. Udah bisa buka? Oke. Mungkin teman-teman nanti bisa buka di file utama dan juga masuk ke submission. Oke, nanti tampilannya akan ada 5 sheet, yaitu report, voting room, result, identity, dan juga sheet kedua. Dan sebelum kita melanjutkan ke hands on, karena tadi sempat di highlight bahwa di pertemuan pertama, dua, ketiga ini akan ada kuis. Jadi sebelum melakukan hands on, teman-teman akan mencoba melakukan pretest dulu. Namun pretest ini sifatnya bukan kuis. Jadi nanti di pertemuan pertama ini akan ada pretest dan juga post-test. Pretest ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran di pertemuan pertama ini dan juga akan dijadikan data pada hands-on kita kali ini. Dan juga mungkin teman-teman bisa scan dulu pretestnya dan coba diisi. Dan untuk pretest ini jawab aja sejujur-jujurnya, nggak perlu buka Google karena kalau dari saya pribadi ini tidak ada penilaian dari pretest ini. Pretest ini kita gunakan sebagai data untuk menjadi data utama dari kita yang akan kita olah nantinya. Oke, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang Oke, tampilannya akan seperti ini teman-teman, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan kira-kira kalau fresh graduate yang ahli Excel besar gajinya cocoknya berapa itu, coba teman-teman tembak aja karena ini nantinya untuk bahan pengolahan data kita nantinya. Oke. Nah, oh ya, yang kelompoknya karena tadinya tuh dari gue inginnya kelompoknya tuh sesuai dengan bangku, cuma nantinya kalau teman-teman ingin kelompoknya berdasarkan teman-teman sendiri, jadi nanti teman-teman cepet-cepetan aja kan nanti di OneDrive ada folder kelompok. Nah, jadi teman-teman isi aja di folder kelompok. Namun untuk yang di bagian form itu bisa dikosongin aja atau diisi online aja. Jadi kita nanti nggak bakal gunain kelompok yang ada di form ini. Jadi nanti triknya karena ada sedikit perubahan di pembagian kelompok ini. Jadi nanti teman-teman rename aja rename aja foldernya. Jadi folder kelompok teman-teman. Iya, jadi nggak pakai nomor. Nah ini kan ada kelompok. Itu bisa dicoba nggak? Kalau bisa di rename, bisa nggak sama teman-teman? Ada yang sudah coba? Bisa? Bisa? Oke.
Dan mungkin kalau misal nanti ternyata pesertanya kebanyakan, teman-teman bisa nge-kopas aja foldernya dan buat folder baru. Dan untuk kuesionernya aku tunggu sampai 447 ya teman-teman. Masih 5 responnya. Oke, baru 8 teman-teman. Masih banyak nih mungkin yang belum input ini ya, submit jawabannya. Apa? Oh, nama lengkapnya itu pakai nama sendiri ya teman-teman. Jadi ini nama lengkap teman-teman dan untuk kelompok itu bisa di asal aja. Kemudian tanggal lahir teman-teman, asal kota, asal provinsi dan juga pertanyaan selanjutnya. Oke teman-teman, baru 16 orang yang submit. Mungkin yang lainnya boleh disegerakan. Dan mungkin karena kebetulan di sini ada teman-teman dari online juga, jadi nantinya teman-teman mengikuti aja nanti skema pengolahannya. Jadi akan ada kemungkinan perbedaan dari teman-teman yang online dan juga teman-teman yang datang secara offline.
Oke, mungkin kita tunggu sampai 16.52. Setelah itu mungkin akan di cut off untuk ini ya. Oke, sudah 16.52, jadi mungkin teman-teman yang belum submit, tetap submit aja, cuma nanti kita akan olah dari data yang sudah tersubmit saja. Oke, jadi ini tadi data-data yang teman-teman input di kuesioner. Oke, jadi kita sudah dapat datanya ya teman-teman. Jadi data yang akan kita pakai nantinya itu adalah data yang teman-teman submit di kuesioner tadi. Dan juga lumayan datanya cukup banyak. Dan mungkin sebelum kita mengolah data, alangkah baiknya kita mengenali Excel-nya terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih apa-apa aja sih fungsi yang ada di Excel. Oke, jadi ini adalah namanya tampilan worksheet kita, di mana ini adalah lembar kerja kita kalau di Excel. Dan ini merupakan sheet-sheet yang nantinya kalau diklik itu akan memperlihatkan tampilan kerja mana yang akan kita pakai. Dan juga ini adalah tombol fungsi yang biasanya teman-teman gunakan untuk menuliskan suatu fungsi. Di mana kalau di Excel itu teman-teman identik dengan persamaan seperti sama dengan, diisi dengan fungsi, dan inilah yang dinamakan fungsi teman-teman. Dan ini biasanya kalau teman-teman input fungsi itu akan muncul di tab fungsi ini. Dan kemudian di bagian atas ini ada namanya ribbon. Di mana ribbon ini mengandung beberapa tab, di mana tab ini nantinya akan menyimpan fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan di Excel, dan tab ini itu ibaratnya sebagai cluster dari Excel ini teman-teman, dari cluster dari fitur-fitur yang ada di Excel. Di mana sebetulnya gimana sih cara kita paham betul dengan Excel? Sebenarnya simpel teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin memahami Excel, teman-teman tinggal pahami aja bahasa Inggris, karena UI UX dari Excel ini itu full dengan bahasa Inggris, di mana sebetulnya logika dari Excel ini sendiri itu mereka sudah membuat Excel ini user friendly. Misal kita menggunakan tab home. Tab home ini isinya adalah fungsi-fungsi yang kita sering gunakan, karena kita sering eh, orang-orang itu sering perginya itu, meskipun dia sering pergi kemana-mana tapi ujung-ujungnya ke rumah lagi, dan itu sering banget, makanya ini namanya tab home. Kemudian insert itu simpelnya
kalau teman-teman ingin menginput ke dalam lembar kerja teman-teman, mau itu gambar, chart, dan lain-lain seperti komen, itu teman-teman tinggal buka tab insert. Kemudian untuk tab selanjutnya ada share. Ini share seperti namanya, ini untuk melakukan share dari file teman-teman. Kemudian ada page layout, di mana page layout ini adalah manajemen dari halaman teman-teman. Kemudian ada formula. Formula ini sebetulnya fungsinya sama seperti yang teman-teman lakukan tadi. Misal teman-teman pakai sama dengan nih di sini. Misal teman-teman pakai sama dengan, sama dengan sum ini tuh nggak jauh beda dengan apa yang ada di formula. Cuma formula ini membuat fungsi dari Excel ini lebih user friendly, di mana kalau kita biasanya menginputkan suatu formula menggunakan suatu kode, formula di sini itu akan membantu teman-teman yang kurang, ibaratnya kurang familiar gitu dengan kode. Jadi misal absolute, jadi teman-teman tinggal menginputkan number yang ada terus masukkan ke fungsi absolute ini. Kemudian tab selanjutnya ada tab data, di mana ini adalah tab untuk mengatur atau memanipulasi data teman-teman. Kemudian untuk review, ini tuh lebih ke supervisornya Excel, di mana kalau teman-teman ingin mengecek spelling, accessibility, workbook statistik, itu teman-teman tinggal ingat aja bahwa review ini adalah supervisor. Kemudian untuk view ini adalah untuk pengaturan, simpelnya adalah sebagai desain dari worksheet kita. Di mana nantinya kalau misal teman-teman mengatur beberapa poin di sini, misal grid lines. Grid lines itu adalah garis-garis yang ada di sini. Kadang teman-teman akan melihat grid line yang tidak digunakan itu tidak akan mengandung garis. Dan ketika dimunculkan grid lines-nya itu akan memunculkan garis seperti headings, formula bar, dan lain-lain. Itu lebih ke ibaratnya desain dari worksheet teman-teman. Dan ini mungkin yang cukup beda di MS 365 ini, Microsoft 365 ini, di mana di Microsoft 365 ini ada tombol bantu, yaitu focus cell. Di mana teman-teman ketika teman-teman menggunakan focus cell ini membantu teman-teman fokus ke apa yang akan teman-teman lakukan. Misal kita klik fokus cell ini, jadi kursor yang teman-teman gunakan itu akan lebih fokus gitu. Jadi lebih gampang menemukan mana sel yang sedang teman-teman kerjakan. Dan ini ada help, dan ini adalah mungkin menurut aku pribadi ini adalah suatu tab yang jarang digunakan oleh teman-teman, padahal ini sangat powerful teman-teman, karena help ini tuh semacam tutorial, karena ketika kita kebingungan menggunakan Excel, kadang kita tuh langsung beralih ke Google, beralih ke ChatGPT atau dan lain-lain, padahal di Microsoft Excel-nya sendiri itu sudah ada fungsi untuk tutorialnya teman-teman. Misal kita klik help ini nih, misal contohnya help ini, dan kita kebingungan, agak loadingnya teman-teman. Nah, misal kita kebingungan, misal kita bingung bagaimana sih cara menggunakan fungsi sum itu, kita tinggal klik aja sum. Itu nanti akan muncul terkait penjelasan-penjelasan dari sum ini. Mungkin tidak hanya sum, misal kita kebingungan untuk contohnya apa ya? Ingin membuat misal coba. Nah, misal kita menggunakan kalimatnya itu berupa kalimat pertanyaan. Misal teman-teman bingung nih, punya data yang isinya itu banyak kapitalnya, banyak nilai huruf-huruf kecilnya, teman-teman tinggal nanya aja ke help ini. Misal ingin membuat kata yang semuanya kapital gitu, atau semua hurufnya kapital, itu tinggal teman-teman cari aja ke help, dan nanti help akan bantu teman-teman untuk gimana caranya mengatasi masalah teman-teman. Kayak contohnya di sini dia menginstruksikan untuk menggunakan fungsi proper dan gitu. Itu terkait UI UX ya. Dan ini mungkin tab terakhir, di mana tab ini sebenarnya lebih powerful untuk presentasi, di mana teman-teman bisa mencoret-coret worksheet teman-teman.
Oke. Dan itu terkait desain, teman-teman. Dan mungkin setelah desain ini, nantinya teman-teman akan pakai data ini untuk pengolahan teman-teman. Dan perlu kita rapihkan terlebih dahulu datanya. Pertama mungkin dari ini, karena terlihat bahwa ini cukup acak-acakan ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa bersihkan dulu si tabel kita ini. Pertama mungkin dari segi ini karena ini adalah identitas, jadi tidak akan kita manipulasi. Jadi mungkin untuk pertanyaan saja, di mana misal di sini kita ada daftar pertanyaan yang tadi kita buat dan ini adalah soal-soalnya. Kalau di form kita buat lebih simpel. Jadi mungkin kita akan melakukan penyesuaian dengan pertanyaan ini dengan pengkodean untuk pertanyaannya. Misal kita bentuk kode dengan Q1. Q1 adalah pertanyaan satu. Dan begitu selanjutnya. Q1, Q2, dan kita coba drag agar mempercepat pekerjaan kita. Oke, bentar. Bentar. Mungkin teman-teman bisa mencoba juga di mengkopikan dulu filenya, kemudian coba masing-masing di laptopnya masing-masing. Dan sebetulnya aku tadi menginput folder yang isinya kelompok-kelompok ini gunanya untuk menyimpan file-file teman-teman. Misal teman-teman di kelompok mana, itu nantinya ada file teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pakai misal teman-teman ingin pakai user 1, user 2, user 3, user 4, user 5, sampai user 6 ini untuk jadi lembar kerja teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman ingin menggunakan di Microsoft Excel offline juga itu tidak apa teman-teman. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu ininya. Ini kita singkat saja jadi gaji. Dan kalau teman-teman ingin navigasi dengan cepat, kadang kan kita menggunakan kursor untuk navigasi. Namun biasanya ada trik yang bisa mempercepat navigasi teman-teman. Jadi itu teman-teman tinggal pakai kontrol, kemudian teman-teman tekan arah keyboard dari teman-teman. Misal kita ingin navigasi ke ujung dari tabel kita, tabel kanan. Kita tinggal pencet kontrol dan juga kita pencet arrow yang kanan. Ini ada agak ngelik. Kalau teman-teman mau ke bawah atau ke samping. Cuma kadangkala ketika kita menggunakan kontrol dan arah ini, ketika data teman ada yang kosong, itu hanya ke arah yang ujung dari data yang ada nilainya. Nah, misal teman-teman pakai kontrol bawah. Nah, jadi kadang nilai kosong ini menghambat navigasi teman-teman. Bentar, karena kayaknya terlalu banyak yang masuk, jadi mungkin aku coba jelasinnya di file yang lain, nanti aku copy di file utamanya.
Nah, selanjutnya tabel yang tadi yang kita punya itu coba teman-teman pilih. Jadi pilihnya ini dengan cara Ctrl A, di mana Ctrl A ini nantinya akan memilih semua data yang ada pada tabel teman-teman. Bisa kita Ctrl A. Dan kalau Ctrl A-nya 2 kali, itu bedanya adalah dia memilih semua sel yang ada pada worksheet teman-teman. Kita Ctrl A. Dan juga kita coba menggunakan merapihkan tabelnya teman-teman. Kita bisa merapihkannya dengan auto fit. Jadi teman-teman bisa memilih di tab home ini ada auto fit column, ada auto fit row. Itu gunanya untuk teman-teman merapihkan tabel teman-teman. Misal kita auto fit column, di mana nantinya ininya akan mengikuti jarak dari kolom dari teman-teman. Dan kalau kita menggunakan auto fit row, ini akan membuat data teman-teman mengikuti row yang ada jarak dari row teman-teman. Jadi untuk row ini sendiri, row itu adalah penamaan untuk garis atau sumbu sumbu dari Y, dan untuk kolom itu adalah penamaan untuk beberapa data yang ada pada sumbu X teman-teman. Oke, selanjutnya, karena di sini aku punya beberapa sel teman-teman, jadi ada report, voting room, result, dan identity, di mana nantinya ini akan menjadi task kita selanjutnya. Di mana kita sudah punya datanya, dan nanti teman-teman kopikan di file yang teman-teman punya di kelompok masing-masing, atau mungkin di folder offline teman-teman. Jadi misal ada yang enggak secara kelompok nih mengerjakannya, teman-teman copy aja di folder teman-teman masing-masing yang submission tadi. Dan kalau sudah, nanti teman-teman tinggal lihat aja di folder kelompok. Di mana folder kelompok ini nanti isinya akan ada format file kelompok. Nggak perlu ke kelompok juga, ada di file utama. Itu teman-teman bisa klik format file kelompok dan coba teman-teman kopikan ke folder masing-masing kelompok teman-teman, atau ke folder yang teman-teman punya secara offline, maupun teman-teman nyimpan di berkas folder yang teman-teman punya di OneDrive teman-teman. Dan kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan ke sheet yang ada tulisan datasetnya. Oke, jadi teman-teman tinggal Ctrl A yang tadi. Misal ini di Ctrl A, kopikan ke submission teman-teman. Nah, submission terus ke dataset teman-teman, kopikan. Bisa. Ada yang kesulitan nggak? Aman teman-teman? Oke, kalau sudah aman, jadi di sini kita bermain-main dulu. Di mana permainan pertama adalah kita membuat voting room, teman-teman. Jadi di sini akan ada room voting, di mana kita nantinya akan memvoting. Kalau teman-teman yang punya kelompok, teman-teman jadi bisa mengatur kira-kira anggota kelompok teman-teman mau dijadikan raja, mau dijadikan pangeran, mau dijadikan putri, malaikat, ataupun yang lain-lain seperti penyihir. Dan mungkin untuk yang anggota kelompoknya ada 7 atau lebih, itu bisa tambahkan saja nanti di bawahnya ingin dijadikan sebagai apa. Dan gimana skemanya untuk kita membuat voting room ini teman-teman? Jadi tadi kan teman-teman sudah punya data teman-teman nih. Data. Dan teman-teman tinggal klik format as table, di mana nantinya format as table ini akan membantu teman-teman mencari data teman-teman. Misal ini. Oke, dan ini nantinya ketika teman-teman pakai format as table akan muncul semacam navigasi dari ujung
data teman-teman. Dan ketika sudah, teman-teman tinggal mencari nama lengkap yang teman-teman ini apa? Yang teman-teman inputkan tadi ke kuesioner. Misal namanya misal namaku Fadli. Nah, kebetulan kan ada dua, ada Fadli Muhammad dan juga ada Fadli Ketua BEM. Jadi teman-teman tinggal klik saja dan apply saja dan nanti, tapi dirubahnya di file teman-teman masing-masing, jangan langsung di format file kelompok ini. Gimana? Oh, yang ini, yang make a table. Oke, jadi ini tuh caranya, teman-teman tinggal Ctrl A. Bentar. Bentar, kita ulang lagi terlebih dahulu ininya. Ctrl A, terus masuk ke tombol home. Dan kalau teman-teman bingung, di sini aku ngasih sheet yang ada hints, di mana hints itu ngebantu kerja teman-teman. Jadi misal tadi ada make a table nih, ini aku ngasih tahu kayak, oh kalau pakai kalau mau gini, ini pakai right, oh kalau ini pakai rank, dan ini kalau untuk voting room ini hintsnya itu di voting room dan juga di keterangan tambahan. Nah, yang tadi cara kita memformat data kita menjadi tabel itu adalah dengan masuk ke home, kemudian format as table. Dan teman-teman tinggal pilih aja ininya apa desainnya, apa yang teman-teman mau pilih gitu. Bisa. Yang dari yang copy table ke file kita. Oke. Jadi ini nih, misal nih, aku punya dua Excel. Ini Excelnya masih kosong. Oke, ini aku kosongin dulu. Bentar. Soal di sini. Ini kan tadi file utamanya di submission. Nah, di submission yang ini itu letaknya di sheet 2. Aku coba ganti biar mudahin teman-teman. Iya, ini terlalu banyak yang akses jadinya agak lemot teman-teman. Jadi harapannya teman-teman mungkin yang udah akses ini coba langsung beralih ke worksheet teman-teman. Nah, ini kan data utama kita nih. Nah, teman-teman tinggal Ctrl A. Bentar. Ini kayaknya ada yang mencet ini, jadi kita perbaiki dulu. Nah, oke. Kita Ctrl A, terus terus Ctrl C. Ctrl C, pindah. Kalau teman-teman nggak ingin lemot, teman-teman tinggal ini aja download aja filenya, terus buka di Excel teman-teman. Misal boleh. eh Enaknya tuh sebetulnya karena aku yang jelasin pakai 365, jadi biar user interface-nya sama, jadi pakai 365. Tapi kalau teman-teman lebih prefer pakai Excel teman-teman, itu nggak apa-apa pakai Excel teman-teman. Oke, kalau udah copy ke file submission teman-teman. Misal ini nih. Misal ini file Excel aku coba ulang. Tinggal Ctrl V. Nanti datanya akan muncul di Excel teman-teman. Udah pada muncul, udah bisa. Biasanya ini kalau ada tulisan garis-garis pagar gini, itu tuh biasanya itu kalau data teman-teman itu nggak terlihat sepenuhnya. Misal ketika kita klik,
itu ada tulisan tanggal dan ini apa waktu, tapi si jaraknya itu lebih panjang ketimbang selnya. Gimana caranya biar kita bisa ngeliatin secara autonya? Ini tinggal kontrol A dan tadi pakai auto fit yang tadi. Nah, misal, nah di format, teman-teman tinggal pakai auto fit. Kalau udah, teman-teman tinggal make a table. Dan kalau teman-teman berhasil make a table, nanti tampilan Excel teman-teman akan seperti ini. Akan ada segitiga terbaliknya. Dan ketika sudah, teman-teman cari nama lengkap teman-teman. Kemudian misal ini nama aku, Fadli. So. Nah, dan kita langsung kopikan nama tadi ke sheet yang voting room. Misal ke nama, ini kita masukkan ke nama kita di sini. Bentar. Misal ini. Dan untuk mengkopikan data dari yang asal ke yang baru itu ada beberapa trik teman-teman. Itu yang namanya paste. Di mana paste ini akan ada banyak macamnya. Paste spesial di mana kalau teman-teman pakai values only, dia hanya akan mengkopikan teks dari teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman ganti pastenya dengan paste yang lain, itu akan berbeda fungsinya teman-teman. Misal dari formatting only, dia akan hanya mengkopikan dari warna dari tabel kita teman-teman. Dan tadi yang kelompok bisa langsung isikan di sini. Dan kalau sudah, nanti teman-teman tinggal buat fungsi random. Di mana ini tuh yang akan menjadi ini kita, yang akan menjadi fungsi untuk menentukan kira-kira kita cocok jadi apa. Misal di sini aku udah ada Fadli sama dengan, iya pasti biasa aja. Kita pakai fungsi rand. Dan teman-teman tinggal enter saja. Dan nanti akan muncul skor di sini. Dan kalau teman-teman yang kelompoknya banyak, teman-teman tinggal geser ke sini. Misal kalau teman-teman yang hanya sendirian, misal teman-teman bisa ngarang saja namanya, misal Reza siapa atau siapa. Bisa. Dan teman-teman tinggal drag ke bawah. Ini tinggal pakai fungsi rand. Dan ini bisa dilihat di hints. Ini ada contohnya keterangan bantuan. Jadi fungsi yang akan kita gunakan di sini adalah 3 fungsi, rank, rand, dan sum. Tadi ketika kita sudah pakai fungsi rand, kemudian kita tulis di sini di tabel yang sebelahnya, kita bikin rank. Dan ini ada semacam format, di mana format ini ada nomor dan juga ref itu adalah ini apa? Rentang dari data teman-teman, dan order ini bisa diisi 1 atau 0. Misal kita rank, kita ingin rank ini fungsinya untuk meranking data teman-teman dari terbesar atau terkecil. Misal kita ingin meranking data kita. Contohnya ini, kita ingin meranking data yang 0,9 tadi. Kita ingin merankingnya dengan data yang mana, misal kita merankingnya dalam satu kolom ini. Dan kemudian kita tinggal pencet koma lagi. Dan ascending itu untuk teman-teman meranking dari yang terbesar hingga terkecil, dan descending dari terkecil hingga terbesar. Dan tinggal enter, nanti akan ada ranknya. Kemudian teman-teman tinggal tarik. Dan ini kenapa gini? Kenapa 221? Itu biasanya karena fungsi ranknya itu tidak seperti awal. Karena kita ingin meranking, misal nih kita ranking
yang ingin kita ranking ini 3 nama ini. Sementara ketika kita drag ini, kadang data kita itu menjadi tergeser gitu teman-teman, fungsi kita. Itu tuh bisa diatasi dengan simbol dari dolar teman-teman. Jadi fungsinya dolar ini misal nih. Jadi kita ingin meranking dari ketiga nama ini. Jadi kita ranking. Ini kita ambil sebagai misal Fadli. Fadli itu posisinya di urutan kedua dan nilainya itu di kolom C. Jadi kita tulis C2. C2. Kemudian ini adalah range dari semua data yang ada. Karena ini ada 3 orang dan dia range-nya dari 2 sampai 4 dan dia ada pada kolom C, maka itu dari kita bisa sebutkan kodenya itu C2 sampai C4. Cuma agar si C2 sama C4 ini konsisten, jadi agar range-nya tidak berubah-berubah ketika kita drag, maka kita harus tambahkan fungsi eh, simbol dari dolar, teman-teman. Iya. Nah, dan ketika di enter, teman-teman coba drag lagi, dia akan si simbol yang tadi kita gunakan dolar itu tidak akan berubah, teman-teman. Beda dengan yang tadi yang nilai kita misal C2, ketika kita drag, yang ini akan jadi C3, C4. Dan ketika kita sudah mendapat nilai rankingnya, kita tinggal copy dan paste value ke sini, teman-teman. Jadi copy. Nah, dan ini tuh sebetulnya nilai random kalau misal teman-teman kelompok. Kalau teman-teman berkelompok itu jadi teman-teman tinggal isi masing-masing gitu. Jadi kayak orang pertama ngisi di merah, orang kedua ngisi di oranye, orang ketiga ngisi di kuning, orang ketiga di hijau dan lain-lain. Dan nantinya ketika teman-teman udah dapat nilainya, misal ini teman-teman udah dapat nilainya, bentar. Teman-teman bisa mengurutkan gitu, kira-kira eh, dari semua ini, kira-kira siapa yang cocok menjadi karakter-karakter yang ada pada kelompok ini. Dan kita pakai fitur make a table kayak yang seperti tadi dilakukan. Agar kita bisa mensortir. Nah, dari ranking ini tinggal kita sortir, teman-teman, dari nah, misal gini. Jadi teman-teman sudah dapat rankingnya dan teman-teman tinggal meletakkan nama-nama teman-teman, nama anggota kelompok teman-teman di eh, sel yang sudah disiapkan. Itu teman-teman. Itu untuk tas pertama. Ada yang masih kebingungan nggak untuk fungsi ini, rank, dan lain-lainnya? Jadi aman nggak untuk yang tas pertama ini? Kalau aman kita lanjut ke tas kedua saja. Belum, nggak random. Yang mana ya? Oh, yang ini. Gimana, Cak? Apa yang dibingunginnya? Iya, pakai sama dengan random terus si ininya dikosongin aja. Misal kita pakai sama dengan random. Ini sama dengan random.
Nah, nanti kan akan ada nilai acak. Terus nilai acaknya kita drag ke bawah. Dan nanti kalau udah ada, baru kita rankingin nilai acak tadi. Ini sebetulnya algoritmanya kayak spin wheel teman-teman. Jadi spin wheel itu gimana caranya dia tahu mana yang lebih dulu itu dia menggunakan fungsi yang sejenis dengan random ini. Apa? Iya, skornya jadi masukin sendiri. Jadi misal ini nih, tadi kan udah dapet nih rank. Kita masukin ke sini untuk nimpah angka yang ada di sini. Misal angkanya ini kan yang udah di ranking, kemudian kita tinggal enggak, jadi kita tinggal ngepaste value-nya aja. Nah, misal 312. Bentar. Nah, nanti jadi bentukannya tuh akan jadi skor gitu. Ini tuh kayak ranking gitu, ranking pertama, ketiga, dan kedua. Dan ini tuh untuk satu orang kalau misal kalian kerja kelompok dan nanti teman-teman tinggal coba ulang untuk anggota yang lain gitu dan isi di sini. Dan nantinya teman-teman bisa dapat nih eh, setelah di ranking dan teman-teman urutkan, teman-teman bisa dapat kira-kira nama apa dan simbol apa yang cocok buat nama-nama tadi. Bisa nggak? Jadi skornya dirandomin dulu. Jadi sebetulnya random ini tuh buat nyari angka random teman-teman. Jadi angka random, misal nih angka random. Nah, kita asal drag aja. Jadi sebetulnya random ini tuh buat patokan aja. Jadi teman-teman jangan lihat angkanya. Jadi buat patokan aja. Kira-kira kita mau mengacak ini biar dia bisa jadi kayak semacam spin wheel dan mengurutkan nama gitu. Kemudian kita ranking ininya. Nah, bentar. Nah, kita ingin nge-ranking angka dari teman-teman. Nah, terus teman-teman tinggal drag aja buat nyari tahu ranking dari data teman-teman. Udah pada bisa kan? Oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, bisa tanya ke anggota kelompoknya yang lain, atau mungkin nanti di akhir sesi atau teman-teman masih penasaran, tinggal PC aja ke aku nanti di WA gitu. Kemudian masuk ke identity teman-teman. Sebentar. Nah, ini gambaran dari akan seperti apa data teman-teman nantinya. Jadi kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom. 7 kolom ini kita harus dapatkan datanya. Misal kita ingin mencari 6 data dan itu tuh bentuknya harus seperti ini teman-teman dari data yang sudah kita inputkan tadi. Jadi patokannya kita harus mengingat ada apa saja nama kolomnya. Pertama ada kelompok, nama lengkap, nama awal, nama akhir, tanggal lahir, usia, dan alamat lengkap. Dan yang kita punya di sini adalah nama lengkap, tanggal lahir. Ini bisa kita kopikan terlebih dahulu. Jadi misal yang filternya tadi teman-teman tinggal clear. Kalau teman-teman tadi pakai fungsi filter di data teman-teman, kalau sudah teman-teman tinggal ambil aja data 6
6 baris data di sini. Misal teman-teman ngambil data paling atas. Langsung teman-teman kopikan. Dan coba pindahkan ke sini terlebih dahulu teman-teman. Bentar. Kalau nggak ke sheet yang baru. Nah, bentar. Misal nih, teman-teman ingin ngambil nama, tanggal lahir, asal kota. Jadi teman-teman tinggal copy aja dari teman-teman. Misal yang ini, 1, 2, 3. Biar memudahkan, misal sebetulnya tadi penamaan kelompok itu buat memudahkan teman-teman memfilter teman-teman. Tapi kalau misal karena teman-teman di sini banyak yang mengerjakannya secara individu, jadi teman-teman tinggal copy aja secara bebas. Mungkin teman-teman eh, dari headernya, misal header ini kita copy, kita Ctrl Shift ke kanan, dan kita kan dapat semuanya nih. Kemudian kita ambil hanya 6 data saja ke bawah. Oke, dan kita buat sheet baru itu untuk sheet membantu kita merapihkan data kita. Nah, misal ini. Dan kita tinggal hapus kira-kira kolom apa yang tidak penting. Karena kan di sini identitas hanya membutuhkan beberapa kolom saja kayak kelompok, nama lengkap, nama awal, nama akhir, dan tanggal lahir, usia, alamat lengkap. Teman-teman tinggal hapus aja karena dia tidak butuh question, makanya teman-teman tinggal hapus aja. Cara hapusnya itu dengan teman-teman mengklik kolom yang teman-teman punya, kemudian tinggal digeser kira-kira kolom mana aja yang teman-teman ingin hapus, kemudian tinggal klik kanan, delete kolom. Nah, jadinya data kita kan tinggal yang penting-pentingnya saja teman-teman. Bisa nggak? Ada yang kesulitan? Oke, kita ulang ya. Nah, ini data data kita yang kita tadi udah ambil cuma 6 data. Kemudian kita lihat di identity apa saja yang penting yang perlu kita bawa untuk nantinya kita masukkan ke sini. Itu ada kelompok, nama lengkap, nama awal, tanggal lahir, usia, dan alamat lengkap. Jadi kita tinggal fokus ke nama, kelompok, benar. Nama, kelompok, dan alamat lengkap. Jadi kolom-kolom yang tidak perlu tinggal teman-teman hapus aja. Teman-teman tinggal klik. Cara paling gampangnya teman-teman klik bagian hurufnya untuk memilih semua baris pada kolom itu. Misal kita ingin menghapus semua baris di kolom I, teman-teman tinggal klik kanan, hapus kolomnya. Dan kalau ingin hapus banyak kolom, teman-teman tinggal pencet shift, kemudian geser kursor teman-teman, keyboard teman-teman, dan kira-kira apa aja yang mau teman-teman hapus. Nah, jadi ini beberapa kolom yang akan kita gunakan nanti akan kita input ke format kita. Kalau udah, kita lihat struktur dari identity ini. Misal di identity ini ada kelompok, kelompok dulu baru nama lengkap, nama awal. Maka dari itu kita harus memindahkan kelompok ini ke baris yang paling awal. Karena ini nggak digunain, kita hapus juga. Nah, karena kita butuh kelompok ini di sisi paling kiri, kita tinggal geser aja teman-teman. Jadi nanti
si bentukannya tuh bentuk kursor kita akan berbentuk seperti tangan. Jadi ketika teman-teman arahkan, nanti bentuknya akan seperti tangan dan kita tinggal geser ke tempat yang kita ingin gitu. Misal di ujung sini. Nah, jadi si kelompoknya dan beserta data-datanya itu bakal pindah ke kolom paling awal. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi bagaimana bentuk dari format data yang perlu kita input. Di sini ada nama lengkap, nama awal, dan nama akhir. Dan ternyata kita hanya punya nama lengkap. Jadi kita bisa hapus dulu ini ya. Nah, nama lengkap. Terus bagaimana caranya kita membuat nama akhir? Cara kita membuat nama awal dan nama akhir, kita buat dulu kolom yang baru. Kolom yang baru itu gimana cara membuatnya? Jadi teman-teman tinggal insert kolom. Nah, misal di sini nama awal. Dan di sini kita insert lagi di nama akhir. Dan kita biasanya kan menginputkan data secara manual. Ini kan datanya kosong, misal aku coba copy aja biar datanya berisi. Nah, biasanya kita kopas data itu secara manual, misal nama awal dari nama lengkap itu Fadli. Terus nama akhirnya Taufik. Itu cukup memakan waktu teman-teman dan ketika teman-teman punya beribu-ribu data itu akan apa ya, wasting time banget. Maka dari itu ada fungsi yang bisa bantu teman-teman buat gimana caranya teman-teman ngambil beberapa kata dari, misalnya contohnya di sini teman-teman ingin ngambil nama awal teman-teman dari nama lengkap teman-teman. Misal kita pengen ngambil hanya kata awalnya saja dari nama teman-teman. Teman-teman tinggal gunakan fungsi left. Jadi fungsi left ini ada 3 fungsi, fungsi left, right, sama mid. Di mana ketiga fungsi ini tuh seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Excel itu basisnya Inggris. Jadi teman-teman lihat dari namanya aja left itu udah kelihatan gitu teman-teman bahwa fungsi ini tuh bakal berhubungan dengan sesuatu yang berada di kiri. Dan apa yang berhubungan dengan fungsi ini? Yang berhubungan dengan fungsi ini adalah dia akan mengambil teks yang ada pada sisi kiri teman-teman. Kalau di sini itu teks di sini itu lebih ke posisi dari teman-teman, misal ini. Nah, misal teman-teman ingin ngambil 5 huruf dari kiri. Jadi teman-teman kan ini ada Fadli, F-A-D-L-Y. Itu ada 5 huruf. Teman-teman tinggal left, terus teman-teman arahkan ke sel teman-teman, kemudian ketik 5 sesuai dengan huruf yang akan teman-teman ambil. Misal di sini kita akan mengambil Fadli dan nantinya akan gini. Tapi left ini tuh kadang karena ukuran nama itu berbeda-beda setiap orangnya. Maka dari itu kita perlu adanya modifikasi dari fungsi left ini. Gimana caranya? Gimana caranya kita nyari tahu sinum chart ini bentuknya. Jadi kita coba menggunakan fungsi tambahan. Itu kita find. Dan kita karena kita menemukan suatu pola gitu dari data teman-teman. Jadi misal nih teman-teman punya data nama banyak, Fadli Muhammad Taufik, Daryl Alfiano Wisan, kemudian Rizky Fajar atau yang lain-lain. Dan itu tuh ada ciri khasnya teman-teman. Jadi kalau kita olah data kita harus perlu adanya apa ya, pemikiran untuk kira-kira apa sih celah dari data ini. Misal kita pengen menemukan celah dari nama lengkap ini dan kita ingin mengambil data dari awal dan kita melihat ternyata data kita tuh beda-beda. Ada Fadli Muhammad Taufik, misal ada Rizky Fajar, ada Daryl Alvino, ada Muhammad Syahid, dan itu tuh dia karakternya beda-beda. Gimana cara kita menyeragamin dia? Itu caranya dengan kita cari tahu apa kesamaan dari data kita. Misal ini Fadli Muhammad Taufik, Daryl Alvino, dan Muhammad Syahid. Itu kesamaannya adalah
setiap kata atau setiap kata dari nama lengkap kita itu ada garis pembatasnya. Pembatasnya itu adalah spasi. Maka dari itu kita gunakan logika gimana caranya kita bisa mengambil kata yang ada sebelum spasi ini, spasi awal. Jadi bentuknya adalah kita pakai nama lengkap, kemudian kita gunakan eh, fungsi find, di mana fungsi find ini adalah untuk mencari. Karena kan kita tadi bingung, kira-kira ini posisinya di mana. Kita tinggal cari find dan kita temukan kira-kira celahnya itu apa. Ternyata celahnya adalah spasi. Maka itu kita pakai spasi dan kemudian kita pencet B2 lagi. Bentar. Bentar. Oh, ini ya karena belum dua. Coba. Nah, dan kita coba drag. Ini value karena ininya cuma satu kata teman-teman dan dia tidak mempunyai spasi. Maka dari itu dia nggak bisa ngedeteksi spasi. Maka dari itu dia error. Itu cara awal untuk mengambil nama awal teman-teman. Atau misal teman-teman punya banyak data dan ingin ngambil angka awalnya aja. Misal contohnya kita punya NIM. NIM-nya itu beda-beda. G1, M1, B1. Fungsi live ini bisa ngebantu teman-teman. Misal teman-teman punya NIM yang banyak dan teman-teman ingin mengetahui kira-kira dari NIM ini kira-kira berapa orang yang dari jurusan FMIPA, berapa orang dari yang jurusan misal dari sekolah bisnis dan lain-lain, itu tinggal pakai fungsi live. Misal kalau dari kode kita kan G1, M1 dan lain-lain, itu pasti dia identik dengan dua kode di awal. Jadi kita tinggal pakai fungsi live ini, misal live. Dan kita ambil hanya dua huruf di NIM kita. Misalkan kalau format kita yang sebenarnya itu misal G1, 40, 121, 1077 misal. Terus kita ingin ngambil kode dari jurusannya saja. Kita tinggal pakai fungsi left. Kemudian kita klik teks yang akan kita manipulasi. Kemudian dua. Itu contohnya teman-teman seperti itu. Dan lanjut lagi untuk nama awal ini ada yang kesulitan nggak? Atau cukup bisa? Tapi ada cara yang lebih cepat lagi teman-teman dari menggunakan fungsi yang tadi yang apa sih tadi left. Kita bisa menggunakan find. Di mana teman-teman tinggal klik Ctrl F, kemudian gunakan ini teman-teman. Misal ini. Terus teman-teman Ctrl F dan teman-teman replace. Nah, teman-teman tinggal gunakan kode ini. Kalau nggak salah kodenya seperti ini. Kita coba dulu. Bentar. Biasanya di sini tuh ada ini kolom. Bentar. Kalau enggak, ada cara yang mudah lagi, bentar. Misal kita tinggal nulisin Fadli misal di sini. Kemudian kita ulang. Terus kita nulisin Fadli lagi di sini.
Oh, dia nggak berfungsi autofill-nya. Bentar. Nah, kita coba Daryl, Muhammad Syahid. Oke. Hai. Oke, mungkin untuk yang autofill ini kayaknya di MS 365 tidak bisa teman-teman. Jadi kita lanjut aja ke nama akhir. Jadi gimana caranya kita sekarang kan tadi kita udah ngambil data dari nama awal dari teman-teman. Kemudian kita ingin ngambil nih Taufik, ngambil nama Taufiknya. Misal eh, dari data ini, misal kita pakai dulu tadi yang nama awalnya. Fine. Drop. Ini kita ingin ngambil nama akhirnya. Oke. Begininya teh. Oke. Tadi itu benar. Kali ini kita pakai text split. Pakai koma. F. Sebentar.
Oh, oke. Hmm, bentar teman-teman, agak ini. Coba dulu. Bentar. Coba ke table. Oh gini teman-teman. Sepertinya di 365 itu nggak ada fungsinya. Jadi untuk mengambil nama akhir dari teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman ingin mengambil nama akhir dari teman-teman, itu caranya teman-teman tinggal copy nama lengkap teman-teman. Copy, kemudian masukkan copy lagi ke nama akhir. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik Ctrl F. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal replace. Jadi bentuknya tuh kalau misal teman-teman ingin pengen ngambil nama awal dari nama lengkap teman-teman, teman-teman tinggal klik spasi, terus kasih simbol bintang. Jadi bintang ini nandain arah dari yang akan kita buang. Misal kita ingin ngambil nama awal kita, terus kita ingin ngebuang nama lainnya, misal Muhammad Taufiknya dibuang, kemudian kita replace-nya kosongin aja, kemudian kita klik ininya by rows atau by kolom. Nah, karena kita kan ingin ngambilnya cuma ininya aja teman-teman, hanya satu kolom, jadi kita pencet by kolom. Tapi kalau kita misal nanti ingin mengubahnya berdasarkan row, kita ubah dengan by row teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal replace all, dan nanti kalau misal bentuknya gini nanti teman-teman akan ngambil nama awal dari teman-teman. Tapi kalau buat ngambil nama akhir, teman-teman tinggal balikin simbolnya. Jadi simbol bintang dulu baru spasi. Misal contohnya ini. Ini kita control find, bintang dulu baru spasi, kemudian slash all. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil nama akhir dari nama lengkap teman-teman. Oh iya, sebentar. Kita coba dulu. Kita coba ulang. Nah, misal ini nih, contohnya teman-teman ingin ngambil nama akhir dari nama lengkap teman-teman. Teman-teman tinggal copy aja nama lengkapnya, kemudian simpan di nama akhir, kemudian teman-teman tinggal Ctrl F, dan teman-teman tinggal klik replace, dan teman-teman gunakan fungsi ini. Jadi ada fungsi bintang.
dan spasi atau spasi dan bintang. Di mana ini tuh nantinya akan ngehapus karakter yang ada di kanan atau di kiri setelah spasi. Misal ini spasi kemudian bintang. Kita coba replace all. Dia berarti akan ngehapus kata-kata yang ada berada di kanan. Tapi kalau kita balik, misal kita balik yang tadi, kita control find, kemudian kita pencet replace, kemudian kita balik bintangnya jadi di kiri, terus tekan spasi, kemudian kita replace, dia akan ngambil nama akhir dari nama lengkap teman-teman. Tuh. Ada yang bingung nggak? Yang ini, oke. Jadi kita punya nama lengkap nih. Kita punya nama lengkap. Terus teman-teman ingin ngambil nama awal dari nama lengkapnya. Teman-teman tinggal copy, kemudian pastekan ke nama awal. Kemudian setelah dipastekan, teman-teman tinggal pencet Ctrl F. Kalau udah Ctrl F, teman-teman tinggal pakai fungsinya. Jadi fungsinya itu, kalau teman-teman ingin ngambil nama awal, teman-teman tinggal pencet spasi baru bintang. Tapi kalau teman-teman ingin ngambil nama akhir, teman-teman tinggal tukar posisi spasi dan bintangnya. Jadi bintang dulu, baru spasi. Ini kita replace, kemudian kita replace all. Ini posisinya kalau teman-teman ingin ngambil, kalau nama awal, bentar. Kalau nama awal berarti spasi dulu, baru bintang. Kita replace, ini nama awal. Tapi kalau teman-teman ada banyak, kadang Excel tuh ada yang lebih mudah. Cuma ini kadang enggak, apa ya, kadang fiturnya enggak ini. Jadi kalau teman-teman misal nih punya data, isinya nama nama semua, dan teman-teman ingin ngambil nama awalnya, kadang kita ngetikin Fadli, Daryl, kadang dia tuh ngikutin ke bawahnya, cuma kayaknya ini lagi error ini ya, bentar. Atau aku coba di sheet lain. Iya, jadi biasanya tuh kalau teman-teman ngetikin nama, jadi teman-teman gak usah pakai fungsi, jadi ntar tuh dia tiba-tiba nge-fill sendiri gitu teman-teman. Cuma karena nge-lag kayaknya jadi si fill-nya ini nggak berfungsi. Ntar kita coba di data yang lain, apa berfungsi atau enggak. Misal kita di sini kita pakai ini. Ininya. Oh, ternyata dia nggak full berfungsi teman-teman. Biasanya dia tuh ada, biasanya Excel tuh kadang bisa langsung tahu ini kita. Ada yang bingung nggak terkait penamaan awal nama akhir ini? Bisa? Oke. Oh ya. Oke, karena waktunya sedikit lagi ya teman-teman. Mungkin kita explore aja yang lain buat trik-trik dari Excel-nya. Misal kita ngambil apa ya yang bisa kita ambil. Oh, misal ini digaji. Ini kan gaji dan ini ininya berbeda-beda 7 juta, 30 juta dan lain-lain. Gimana caranya kita nyeragamin? Bentar. Ini kayak agak lama sih yang lain itu. Coba yang lain. Bentar. Kita pakai contoh yang lain aja. Jadi misal nih kita punya data
tanggal lahir, karena kan tadi teman-teman punya data tanggal lahir. Nah, misal ini ada data tanggal lahir. Kadang kadang perusahaan itu butuh mindahin dari data tanggal lahir ke data usia, karena kadang kalau kita ngambilnya dari data tanggal, kita nggak tahu gitu kira-kira sebaran data dari orang-orang tuh berapa gitu. Misal ini, aku bikin sheet baru. Soal contohnya kita punya data tanggal. Gimana gimana cara kita pakai mindahin data ini jadi usia? Itu caranya dengan ini, kita formatnya atur dulu ke dalam det. Jadi ini format buat teman-teman. Jadi kadang format dari data teman-teman itu nggak sesuai dengan apa yang ini. Jadi kita harus sesuaiin dulu. Misal ini karena datanya det, kita sesuaiin dulu dengan sort det. Kemudian cara ngambil usianya itu dengan cara sama dengan bentar. Hmm, oke. Iya. Oh, 3 menit lagi, oke. Bentar. Jadi kita coba di sini. Hmm, kita ambil ide, video. Bentar. Oh, ini teman-teman. Oh, belum ke share ya dari tadi, bentar. Nah, ini mungkin fungsi terakhir yang cukup powerful, teman-teman. Jadi misal nih, teman-teman punya data eh, tanggal lahir teman-teman, dan teman-teman ingin mindahin tanggal lahir ini jadi usia teman-teman. Itu caranya gimana? Caranya teman-teman pakai that if. Kemudian karena that if ini fungsi lama, jadi dia nggak ngasilin contoh cara ngegunainnya. Jadi cara makainya itu that if, terus klik data yang ingin teman-teman ubah, misal data ini. Kemudian teman-teman ingin tahu dia tuh umurnya hari ini berapa gitu. Teman-teman tinggal klik eh, pisahkan dengan koma, kemudian pencet today. Today itu adalah dia akan langsung menunjukkan tanggal hari ini. Kalau misal teman-teman ingin tahu kira-kira dia berapa tahun, misal di tahun 2025, teman-teman tinggal ganti aja ini jadi 2025 atau 2026, 2026, 27. Tapi kalau teman-teman ingin pakai data sekarang, teman-teman tinggal pakai today. Kemudian teman-teman ambil kira-kira formatnya mau apa. Kalau formatnya mau tahun aja, teman-teman tinggal pakai Y. Kemudian kurung tutup, dan dia langsung ada format usianya. Gitu teman-teman. Oh, oke. Dan habis teman-teman ini ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu diajarin, cuma kebetulan agak cukup beda karena tadi kelompoknya tidak terrealisasi dan yang lainnya
kurang terrealisasi, mungkin nanti bisa jadi bahan evaluasi buat pertemuan selanjutnya. Gimana kira-kira nanti yang akan gue sampaikan ke teman-teman biar lebih optimal gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung serahin aja atau ada sesi pertanyaan? Mungkin boleh dikembalikan ke MC.